Keesokan harinya, di sebuah kafe tempat Kim Hyo dan Han Mi bertemu, Kim Hyo berkata, "Hei, Han Mi, kenapa wajahmu seperti itu? Kau kan sudah berhasil masuk universitas, seharusnya kita merayakannya dengan gembira." Han Mi menjawab pelan, "Ah, aku hanya kurang tidur." Kim Hyo melanjutkan, "Apa keputusanmu sudah bulat untuk mengambil jurusan bahasa Inggris?" "Iya," jawab Han Mi singkat. Kim Hyo tersenyum kecil, "Tentu saja kau yakin, kau kan memang jago bahasa Inggris. Itu jurusan yang kau pilih sendiri, jadi lakukan yang terbaik." Han Mi tersenyum hambar, "Hei, jurusan pilihanku." Kim Hyo merasa ada yang janggal. "Apa ada yang salah? Suasana hatimu sedang buruk." Han Mi segera menggeleng, "Tidak ada, tidak apa-apa, aku mau pulang." "Ah, baiklah," jawab Kim Hyo. Di dalam hatinya, Kim Hyo bergumam, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Pada malam harinya, Kim Hyo memijat punggung ayahnya. "Oh, punggungku," keluh ayahnya. Kim Hyo langsung bertanya, "Apa aku menekannya terlalu keras?" "Tidak," jawab ayahnya, "aku hanya merasa badanku jadi lebih ringan." "Sampai kapan ayah akan terus bekerja sampai malam?" tanya Kim Hyo. Ayahnya tertawa kecil, "Sampai kau punya istri dan anak. Aku masih harus menyiapkan uang saku untuk cucuku. Jalanku masih panjang." Kim Hyo terdiam sebentar, lalu berkata, "Dulu ayah bilang ingin bertani. Bagaimana kalau di Yangpyeong?" "Yangpyeong," ayahnya tampak berpikir, "itu pilihan yang bagus. Dekat juga dengan Seoul. Kenapa kau bertanya? Apa kau ingin aku bertani di sana?" "Iya," jawab Kim Hyo mantap. "Aku akan membelikan ayah tanah di sana." Ayahnya menatapnya dengan mata penuh kehangatan. "Kau memang anak yang baik. Terima kasih." Akhirnya, usia Kim Hyo telah cukup untuk berinvestasi secara penuh. Berkat lonjakan tajam harga saham, jumlah uang yang ia terima dari pengacara Kang Min So mencapai lebih dari 200 juta won. Ditambah lagi, uang yang diberikan oleh masternya juga lebih dari cukup untuk dijadikan modal. Kim Hyo pun menetapkan tekadnya. Lelang pertama yang akan ia menangkan atas namanya sendiri haruslah sebuah rumah untuk orang tuanya. Wilayah luar Seoul umumnya masih memiliki harga tanah yang belum terlalu tinggi. Namun belakangan ini, harga tanah di Yangpyeong mulai melonjak karena semakin banyak orang yang berinvestasi di sana. Sebuah rumah yang dibangun pada tahun 2000, bernomor 58, akhirnya jatuh ke tangan Kim Hyo melalui proses lelang. Saat berdiri di luar gedung itu, Kim Hyo menghela napas pelan dan bergumam dalam hati, "Ya, ini awal yang baik." Rumah hasil lelang tersebut berada di Yangpyeong dan rencananya akan direnovasi terlebih dahulu. Setelah itu, ia berniat mengincar sebuah apartemen kecil dengan sisa uang yang ia miliki. Apartemen kecil cenderung cepat laku di pasaran, dan bahkan bisa disewakan secara bulanan untuk pemasukan stabil. Kim Hyo lalu menatap layar ponselnya, melihat saldo tabungannya yang terus bergerak naik turun. Dalam hatinya ia bergumam, "Aku juga bisa mulai investasi jangka panjang. Membeli tanah, atau perumahan multifamili." Ia tahu jalan ini tidak mudah. Namun justru karena itulah ia harus memanfaatkan momentum yang ada sekarang untuk terus menghasilkan uang. Beberapa hari kemudian, di kantin kampus, dua orang mahasiswa mendekati seorang ibu yang sedang berdiri di dekat tempat makan. Salah seorang dari mereka membuka pembicaraan. "Apakah Anda Choi Sungja? Selamat siang, kami dari Dewan Mahasiswa. Apakah Anda sudah mendengar pemberitahuan terbaru dari kami?" Ibu itu mengangguk pelan. "Ya, saya sudah mendengarnya." Mahasiswa itu lalu melanjutkan dengan nada formal. "Saat ini Dewan Mahasiswa sedang memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa. Biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga kami harus mencari dana dari pihak luar." Wajah ibu itu terlihat ragu. "Saya ingin membantu perjuangan kalian, tapi saya sudah tidak punya apa-apa lagi." Mahasiswa itu tidak langsung mundur. "Bagaimana jika Anda mensponsori kami dengan produk Anda?" Ibu itu terdiam sesaat, lalu menggeleng. "Saya memang ingin membantu, tapi saya rasa itu tidak mungkin." Tatapan mahasiswa itu berubah tajam, membuat ibu tersebut semakin gugup. Ia tak sempat berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, seorang koki yang berdiri di samping mereka menyela dengan suara pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Kau akan segera tahu." Ia melirik ke arah para mahasiswa itu. Mereka memang siswa yang cerdas, tapi mereka juga sangat berbahaya. Sambil berjalan menjauh, koki itu menghela napas dan berkata perlahan, "Aku kira keadaan di sini akan berubah menjadi lebih baik, ternyata malah makin buruk." Ibu itu hanya bisa berdiri diam, terdiam tanpa mampu berkata apapun. Sementara itu, di kampus, Kim Hyo, Sungwon, dan Yuri berjalan bersama. Sungwon mengeluh, "Ah, aku lapar sekali." Tak lama kemudian, mereka duduk di sebuah kantin. Sambil membuka pembicaraan, Sungwon berkata, "Oh ya, Kim Hyo, aku baru saja membentuk kelompok belajar. Apa kau mau bergabung?" Kim Hyo sedikit terkejut. Kelompok belajar. Saat itu, Sungwon melirik Yuri sejenak dan bergumam dalam hati. Ia sebenarnya tidak ingin Kim Hyo bergabung, tetapi jika Kim Hyo ikut, Yuri pasti akan ikut juga. Kemudian Sungwon melanjutkan dengan percaya diri. "Kau tahu kan, ayahku punya firma hukum. Aku yakin aku bisa banyak membantumu." Namun Kim Hyo langsung mengangkat tangannya.
Tidak, Sungwon mengernyit. Kenapa? Aku tidak punya waktu, jawab Kim Hyu singkat. Yuri pun ikut bertanya. Oh iya, akhir-akhir ini aku jarang melihatmu di perpustakaan. Apa kau sibuk sekali? Kim Hyu mengangguk pelan. Ya, sedikit. Dalam hatinya, Kim Hyu bergumam. Akhir-akhir ini aku benar-benar sibuk. Pagi hari mengurus lelang, sore hari observasi properti. Akhir pekan pergi ke Yangpyeong membantu renovasi rumah. Saking sibuknya aku sampai sering tertidur lelap, tambahnya. Sungwon lalu menoleh ke Yuri. Kalau begitu, bagaimana denganmu, Yuri? Yuri ragu sejenak sebelum menjawab. Sejujurnya, tawarannya menarik, tapi aku agak sulit menerimanya. Kenapa? Desak Sungwon. Aku sedang bekerja paruh waktu. Kalau harus belajar bersama, mungkin aku harus menyesuaikan jadwal kalian. Sungwon segera menggeleng. Tidak masalah. Hah. Yuri sedikit terkejut. Kita tidak akan berkumpul setiap hari, jelas Sungwon. Karena kita semua sibuk, kita akan belajar dalam format laporan. Nanti kita atur waktu diskusi saat sama-sama luang. Benarkah? Yuri berpikir sebentar. Baiklah. Wajah Sungwon langsung berseri. Jadi, kita benar-benar belajar bersama. Iya, jawab Yuri. Sementara itu, Kim Hyu hanya diam. Dalam hatinya ia bergumam kesal. Aku tidak tahu apakah ini seharusnya kubiarkan. Dia benar-benar tergila-gila pada Yuri. Ia mengepalkan tangannya pelan. Aku tidak mengerti kenapa dia begitu terobsesi. Bahkan sampai membuat ekspresi konyol seperti itu. Pikiran Kim Hyu melayang pada masa lalu Sungwon. Anak dari keluarga elit, ayahnya pemimpin firma hukum terkenal, ibunya anggota parlemen, saudaranya juga praktisi hukum. Mereka tidak pernah kekurangan uang. Tapi kenapa orang seperti dia membela pembunuh berantai demi uang? Batin Kim Hyu, aku yakin ini bukan kebetulan. Di sisi lain, Sungwon yang menyadari tatapan Kim Hyu menatapnya cukup lama, tersenyum tipis sambil berpikir. Hah, apa dia cemburu karena aku merebut Yuri darinya? Sepulang sekolah, Kim Hyu menemui seorang wanita. Saat itu wanita itu berkata, maaf, bisakah Anda memberi saya sedikit waktu? Dalam hati Kim Hyu bergumam, ini lagi. Kemudian wanita itu berkata kembali, suami saya tiba-tiba pergi, meninggalkan saya begitu saja. Dan bisnis saya akhir-akhir ini sedang kacau. Dalam hati Kim Hyu bergumam, jika ada 100 rumah yang dilelang dan semuanya seperti ini akan sangat melelahkan. Lalu wanita itu berkata lagi, tolong beri saya sedikit waktu lagi. Seperti yang Anda lihat, Anda tidak perlu merenovasi rumah ini secara besar-besaran, karena saya merawat rumah ini dengan baik. Setidaknya itu sudah cukup. Dalam hati Kim Hyu bergumam, kalau dipikir-pikir, rumah ini memang dalam kondisi yang bagus. Ini rumah tua, tapi sangat bersih. Wallpaper dan lantainya juga terlihat terawat. Kemudian pandangan Kim Hyu tertuju pada sertifikat yang terpajang di dinding, dan ia bergumam. Oh, Universitas Korea. Kim Hyu pun bertanya, apakah anak Anda kuliah di Universitas Korea? Wanita itu menjawab, ya, dia masih mahasiswa baru. Tetapi dia mengambil cuti karena kondisi ekonomi kami sedang sulit. Tiba-tiba, seseorang datang dari luar dan berkata, aku pulang. Ibu itu segera menoleh dan berkata, tepat waktu. Sang Men, bisakah kau menyapa tamu kita? Setelah mereka duduk bertiga, anak dari ibu itu berkata, bisakah Anda memberi kami sedikit waktu lagi? Kami akan pindah dalam sebulan. Selama itu, kami akan menanggung seluruh pajak, bunga, dan pengeluaran rumah ini. Dalam hati Kim Hyu bergumam, ini pertama kalinya aku melihat orang mengajukan permintaan seperti ini. Selama aku belajar di bawah bimbingan guru, aku belum pernah melihat kasus seperti ini. Ibu itu menatap anaknya dan berkata, Sang Man, apa itu benar-benar mungkin? Sang Man menjawab dengan tenang, jangan khawatir, Bu, aku dapat pekerjaan paruh waktu. Kim Hyu lalu berkata, aku dengar kau masih mahasiswa. Bagaimana caramu membagi waktu? Sang Man menjawab, aku sempat berpikir untuk cuti. Tapi untuk sekarang, aku tetap akan kuliah. Aku tahu mencari pekerjaan itu sulit. Tapi jurusanku menjamin peluang kerja setelah lulus. Itu sebabnya aku ingin bertahan. Dan aku cukup kuat untuk menjalani kuliah dan kerja paruh waktu bersamaan. Dalam hati Kim Hyu bergumam. Dia memikirkan rencana jangka panjang di tengah situasi sulit. Cara berpikirnya positif, aku suka sikapnya. Kim Hyu lalu berkata, baiklah, aku akan memberi kalian waktu. Ibu itu langsung berkata dengan suara bergetar. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam hati Kim Hyu bergumam. Ya, seharusnya ini akan baik-baik saja. Mereka pun sedikit menunduk. Ibu itu berkata, terima kasih banyak. Sang Man menambahkan, terima kasih, bos. Keesokan harinya, di kampus, Yuri, Lee Min-so, dan Kim Hyu mengantre sambil membawa piring bekas makan mereka. Yuri berkata sambil tersenyum, aku benar-benar menikmati makanannya. Lee Min-so mengangguk, menambahkan, iya, makanannya memang sangat enak. Ibu pemilik stan itu menjawab pelan. Terima kasih. Saat mereka berjalan menjauh, Lee Min-so melirik ke belakang dan berkata, dia tidak terlihat bahagia. Kim Hyu menimpali, kita bisa datang ke tempat makan itu setiap hari, kan? Yuri mengangguk, iya, makanannya enak dan murah.
Tidak banyak tempat seperti itu. Lalu dia bertanya ragu, ngomong-ngomong, apa dia bisa dapat untuk menjual makanan semurah itu? Lee Min-so menoleh ke mereka dan berkata, kalian tahu tidak, putra pemilik tempat makan itu dulu mahasiswa di sini. Yuri terkejut, hah, benarkah? Oh, pantas saja, itu sebabnya makanannya murah dan enak. Lee Min-so berhenti sejenak, lalu berkata pelan, dia sudah meninggal. Yuri terdiam, hah. Lee Min-so melanjutkan, dari yang kudengar, ibu itu membesarkan putranya sendirian. Dia pasti sangat terpukul karena putranya meninggal lebih dulu. Yuri menghela napas. Dia pasti sangat kesulitan. Lee Min-so mengangguk. Kemudian dia datang ke kampus ini karena ingin memasak untuk orang-orang yang mungkin teman putranya. Dia membeli stand di kafetaria kampus dengan seluruh tabungannya dari hasil bekerja di restoran. Yuri menatapnya heran. Kau tahu semuanya begitu rinci. Apa kau dekat dengan ibu itu? Lee Min-so menjawab, putranya dulu satu kelas denganku di sekolah kedokteran. Memang singkat, tapi kami cukup dekat. Kami juga pernah mengalami kecelakaan mobil bersama. Kim Hyu meliriknya. Lee Min-so buru-buru berkata, oh, Kim Hyu, jangan salah sangka. Hah, jawab Kim Hyu. Tiba-tiba Lee Min-so merangkul Kim Hyu dari belakang sambil tertawa. Kau adalah kawan favorit yang pernah kutemui. Kim Hyu segera menepisnya, menjauhlah dariku. Sementara itu, Yuri berjalan lebih cepat ke depan dan bergumam. Ah, ini lagi. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan menyapa. Halo, Kim Hyu menoleh dan terkejut. Kau, orang itu berkata, kenapa Anda ada di universitas saya? Kim Hyu gugup. Ah, itu. Pandangan sang men tertuju pada buku di tangan Kim Hyu. Undang-undang prosedur pidana. Lalu dia berkata kaget, bos, Anda juga mahasiswa di universitas ini. Lee Min-so bertanya bingung. Siapa dia? Kim Hyu belum sempat menjawab ketika sang men berkata cepat. Bos, dan Anda mengambil jurusan hukum. Tanpa banyak bicara, Kim Hyu langsung menarik sang men pergi. Ayo ikut aku sebentar. Di sisi bangunan yang tersembunyi, Kim Hyu berhenti dan menatap sang men dengan ekspresi bertanya. Kenapa kau ada di sini? Tanyanya. Sang men terlihat heran. Tentu saja karena saya mahasiswa universitas ini. Saya melihat Anda saat hendak pergi ke kelas. Kim Hyu terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Ah, iya, aku ingat. Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini, lanjut sang men sambil tersenyum. Tapi saya senang melihat Anda, bos. Dalam hati, Kim Hyu bergumam. Aku tidak memberitahunya karena kupikir dia akan mengabaikanku jika bertemu di kampus. Kenyataannya justru merepotkan. Sang men kembali bertanya, ragu-ragu, bos, jadi Anda benar-benar mahasiswa di sini? Iya, jawab Kim Hyu. Namaku Kim Hyu, mahasiswa hukum semester 2. Sang men tampak terkejut. Berarti Anda setahun lebih tua dari saya. Ia sedikit membungkuk. Nama saya Park Sang Men, mahasiswa baru jurusan administrasi bisnis. Ah, senang berkenalan denganmu, kata Kim Hyu singkat. Aku pergi dulu. Apa? Sang men tersentak. Ia buru-buru memanggil dari belakang, bos, tunggu sebentar. Sang men menatap Kim Hyu sejenak, lalu menguatkan tekadnya. Bagaimana caranya menghasilkan banyak uang seperti Anda? Tanyanya tiba-tiba. Kim Hyu berhenti melangkah dan menoleh. Hah? Sang men mengangguk cepat. Kita hanya beda 1 tahun, tapi hidup Anda sangat berbeda dari saya. Saya ingin seperti Anda. Tolong ajari saya. Kim Hyu menyipitkan mata. Kenapa harus aku? Ia lalu melanjutkan dengan nada datar namun tegas. Aku hanya manusia biasa. Waktu berhargaku habis untuk belajar dan bekerja. Dan sekarang kau memintaku meluangkan waktu itu hanya untukmu. Selain itu, saat ini aku tidak berniat mengajari siapapun. Sang men mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku akan melakukan apapun. Aku terbiasa kerja paruh waktu. Stamina kuat, hitunganku cepat. Aku bisa berguna. Kim Hyu menatapnya lebih lama. Namamu Sang Men, kan? Ya, kau bilang tadi jurusan administrasi bisnis di Universitas Korea menjamin pekerjaan setelah lulus. Kim Hyu mendekat setengah langkah. Kalau begitu kenapa secepat ini kau mencari jalan lain? Karena ingin cepat kaya, atau kau pikir uang sekarang akan langsung mengubah hidupmu? Sang Men terdiam, bahunya turun. Aku tidak tahan hidup di garis kemiskinan, katanya pelan. Ayah meninggalkan aku dan ibuku. Aku tidak sanggup melihat ibu menderita karena uang. Ia menunduk dalam-dalam. Aku siap melakukan apapun. Tolong ajari aku. Kata-kata itu menusuk ingatan Kim Hyu. Dalam hatinya ia teringat dirinya sendiri, saat dulu memohon pada gurunya dengan kalimat yang hampir sama. Apakah aku terlihat seperti ini dulu? Batinnya, aku sedang sibuk, tapi, dia dari jurusan administrasi bisnis. Jika dia berguna, dia bisa membantuku ke depan. Akhirnya Kim Hyu buka suara. Baik, aku akan menerimamu. Sang men mendongak kaget. Benarkah? Wajahnya langsung berseri. Ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak. Tapi dengar baik-baik, lanjut Kim Hyu. Aku punya banyak pekerjaan. Kalau kau ingin membantuku, kau harus berhenti dari pekerjaan paruh waktumu. Sang men ragu. Saya tidak bisa pindah rumah. Aku biarkan kau tetap tinggal di sana. Sang men terkejut. Apa? Anda yakin?
Tentu, jawab Kim Hyu tenang. Tapi kau tetap membayar sewa. Akan kupotong dari gajimu. Biaya transportasi dan makan juga kutanggung. Sisanya kau terima. Jika kinerjamu bagus, ada bonus. Sangman menatap Kim Hyu dengan mata membesar. Jadi, Anda juga akan memberi saya gaji dan bonus. Kim Hyu menjawab tenang, ya. Pada dasarnya aku memperkerjakanmu. Untuk sementara, aku yang menanggung biaya hidupmu. Sangman terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah ragu. Untuk sementara, maksud Anda? Aku hanya meminjamkannya, lanjut Kim Hyu. Nanti kau harus mengembalikannya. Ada bunga juga. Tubuh Sangman sedikit menegang. Bos, Anda benar-benar. Tapi, Kim Hyu memotong ucapannya. Sangman langsung mengangkat kepala. Tapi apa? Kim Hyu menatapnya lurus. Ada satu syarat. Sangman menelan ludah. Syarat. Pertama, kau harus mendapatkan beasiswa, ujar Kim Hyu tegas. Kedua, kau harus berada di peringkat teratas TOEFL dan JLPT. Ia menambahkan dengan suara mantap. Terakhir, kau harus lulus dengan predikat cum laude. Bos, suara Sangman bergetar. Bagaimana? Tanya Kim Hyu. Sangman menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Sekarang saya mengerti. Anda ingin saya menjadi orang yang benar-benar hebat dan berguna di masa depan. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan ini. Anggap saja aku sedang berinvestasi, kata Kim Hyu singkat. Berjuanglah. Tanpa ragu, Sangman menjabat tangan Kim Hyu dengan erat. Terima kasih banyak. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, aku belum sepenuhnya yakin dia bisa diandalkan. Tapi siapapun yang mampu melewati syarat-syarat itu, pasti orang yang bisa diandalkan. Beberapa saat setelah kuliah berakhir, saat Kim Hyu baru saja merapikan bukunya, Sungwon tiba-tiba menghampirinya. Hari ini ada rapat himpunan mahasiswa jurusan, kata Sungwon sambil menatapnya tajam. Jangan sampai kau kabur lagi. Hah, Kim Hyu mengangkat alis. Sungwon menghela napas. Aku masih tidak mengerti kenapa Choi Kang Jin sampai bilang padaku agar tidak mengganggumu. Tapi setidaknya, untuk rapat kali ini, tunjukkan saja batang hidungmu. Ia menyeringai kecil. Anggap saja kau duduk di barisan paduan suara, ada, tapi tidak perlu bersuara. Tak lama kemudian, mereka sudah duduk di ruang himpunan mahasiswa. Seorang senior berdiri di depan dan membuka rapat. Kalian tahu festival kampus sebentar lagi akan tiba, ucapnya. Tolong beri kami ide tentang apa yang akan dilakukan jurusan kita. Sementara suasana ruangan mulai ramai oleh diskusi, Sungwon mencondongkan tubuhnya ke arah Kim Hyu dan berbisik, Hei, kau sudah dengar rumor tentang Presiden Dewan Mahasiswa? Rumor apa? Jawab Kim Hyu tanpa ekspresi. Aku baru dengar tadi, lanjut Sungwon dengan suara dipelankan. Katanya Presiden Dewan Mahasiswa yang baru itu melakukan korupsi. Kim Hyu menoleh. Apa? Katanya dia menghabiskan dana lebih dari 1 juta won hanya untuk beli tinta. 1 juta won. Kim Hyu mengerutkan kening. Sungwon mengangguk kecil. Tapi ini masih rumor. Belum tentu benar. Meski begitu, kalau masih mahasiswa dan pegang uang sebanyak itu, ia tertawa pelan. Kau bisa beli mobil, atau bahkan rumah di Gangnam. Kalau itu benar, kata Kim Hyu pelan, itu akan jadi masalah besar. Di dalam hatinya, Kim Hyu bergumam dingin. Busuk sekali orang itu. Tiba-tiba Sungwon menyenggol lengannya. Hei, Kim Hyu, berhentilah pura-pura sibuk dan carilah kekasih. Ia menyeringai. Bagaimana dengan Yuri? Apa ini? Gumam Kim Hyu dalam hati, namun wajahnya tetap datar. Melihat reaksinya, Sungwon berpikir sendiri, oke, reaksinya biasa saja. Belum sempat mereka melanjutkan bisik-bisik, suara senior mereka kembali terdengar, kali ini dengan nada kesal. Hei, kalian berdua, apa kalian benar-benar niat ikut rapat ini? Sungwon segera duduk tegak. Maafkan kami, senior. Senior itu mendengus. Kalau kalian tidak niat, lebih baik pergi saja ke kafe. Sore harinya, Kim Hyu mengajari Sang Men cara mengamati lingkungan properti sambil berjalan pulang. Ia menekankan pentingnya menghafal rute, memperhatikan iklan real estate, tipe rumah yang laku, serta tanda-tanda kestabilan penyewa seperti jumlah sepeda dan usia anak di lingkungan tersebut. Kim Hyu juga menyarankan agar properti dilihat 3 kali pada waktu dan arah berbeda sebelum ikut lelang. Sang Man terkesan dan mencatat semua pelajaran itu. 1 minggu kemudian, festival kampus pun digelar. Area universitas dipenuhi stan pameran, permainan, dan musik yang menggema di mana-mana. Mahasiswa berlalu lalang dengan wajah ceria, menikmati hiruk-pikuk acara itu. Kim Hyu dan Yuri berjalan di tengah keramaian. Kim Hyu memandang sekitar sambil berkata datar. Ini yang disebut darah muda, mereka benar-benar berisik. Yuri meliriknya sambil terkekeh. Cara bicaramu seperti kakek-kakek. Jadi, mau makan di stan jurusan kita? Kim Hyu langsung menggeleng. Tidak, kita bisa masuk masalah besar kalau memakan itu. Setelah melihat cara mereka memasak, aku tidak mau mengambil risiko. Yuri menghela napas kecil. Ya sudah, ayo ke kantin saja. Di kantin, mereka baru saja mulai makan ketika Sungwon tiba-tiba muncul. Wow, aku tidak menyangka bertemu kalian di sini. Ayo makan bareng, katanya santai. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Yuri benar-benar seperti magnet bagi orang-orang aneh.
Tak lama kemudian, perhatian Sungwon tertarik ke kejauhan. Dua mahasiswa menghampiri ibu kantin yang selama ini mereka kenal. Sungwon menyipitkan mata. Hah, bukankah itu Presiden Dewan Mahasiswa? Kim Hyu ikut menoleh. Dalam hatinya, Kim Hyu langsung mengenali wajah itu. Jung-hun, jadi dia presiden baru, batinnya dingin. Sungwon bertanya pelan, kau kenal dia? Kim Hyu menggeleng, aku cuma pernah melihatnya sekilas. Jung-hun berbicara formal kepada ibu kantin. Besok akan ada inspeksi kebersihan untuk seluruh kantin. Tolong bersiap dengan baik. Iya, jawab ibu itu canggung. Saat mereka pergi, Kim Hyu menatap punggung Jung-hun tanpa ekspresi. Aku tidak akan membiarkan orang seperti itu bergerak semaunya. Sungwon berbisik, lebih baik kita tidak ikut campur. Mengusiknya bisa berbahaya. Kim Hyu berdiri sambil meraih piringnya. Aku pergi dulu. Ia berjalan ke arah ibu kantin, menyerahkan piringnya, lalu berkata pelan. Terima kasih atas makanannya. Jangan terlalu khawatir. Ibu itu terdiam, bingung. Saat Kim Hyu berbalik dan kembali melirik ke arah Jung-hun, sorot matanya mengeras. Aku akan mencabut kecamba busuk itu sebelum tumbuh besar. Malam terakhir festival kampus berlangsung semakin meriah. Lampu panggung berkilauan, sorak-sorai mahasiswa memenuhi udara. Pembawa acara berseru dengan penuh semangat. Malam terakhir festival, tunjukkan bakat terbaik kalian di atas panggung ini. Selanjutnya, penampilan dari jurusan ekonomi. Di tengah keramaian itu, Yuri yang berdiri agak ke belakang tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Kim Hyu, panggilnya pelan namun terkejut. Kau dari mana saja? Seharian ini aku tak melihatmu. Apa yang kau lakukan? Kim Hyu menoleh. Ah, ada urusan penting, jawabnya singkat. Lalu ia balik bertanya, tapi kenapa kau ada di sini? Yuri tersenyum kecil. Sungwon yang memintaku datang. Katanya ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Belum sempat Kim Hyu menanggapi, suara pembawa acara kembali menggema. Penampilan berikutnya, seorang mahasiswa semester 2 jurusan hukum. Kita sambut, Sungwon. Kim Hyu dan Yuri sama-sama terdiam. Sungwon, ucap mereka hampir bersamaan. Sesaat kemudian, Sungwon muncul di atas panggung dan mulai bernyanyi dalam bahasa Inggris. Suaranya stabil dan penuh percaya diri. Yuri menatap panggung dengan mata membesar. Aku benar-benar tak menyangka, Sungwon bisa bernyanyi sebaik ini. Kim Hyu ikut terkejut. Sejak kapan dia punya bakat seperti itu? Yuri lalu menoleh ke Kim Hyu. Kalau kau sendiri bagaimana? Pernah berpikir tampil di depan orang banyak? Kim Hyu cepat menggeleng. Tidak, itu bukan gayaku. Lagu berakhir disambut tepuk tangan meriah. Sungwon tersenyum di atas panggung, lalu mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin mempersembahkan lagu ini, katanya, untuk seorang mahasiswa hukum semester 2, Kim Yuri. Yuri membeku. Hah, napasnya tercekat. Sungwon melanjutkan dengan suara tegas. Yuri, maukah kamu menjadi kekasihku? Suasana langsung ricuh. Sorakan, teriakan, dan desahan kaget bercampur jadi satu. Pembawa acara ikut terpancing suasana. Wah, pernyataan cinta yang luar biasa. Apakah Kim Yuri ada di sini? Jika ada, silakan naik ke depan. Yuri panik. Ia menoleh ke Kim Hyu. Apa yang harus kulakukan? Belum sempat Kim Hyu menjawab, seorang mahasiswa di dekat mereka berteriak. Kim Yuri ada di sini. Tidak, tolong diam, protes Yuri, namun kerumunan malah mendorongnya ke depan. Ayo, naiklah, seru beberapa orang sambil tertawa dan bersorak. Di atas panggung, Yuri dan Sungwon saling berhadapan. Dengan bunga di tangan, Sungwon tiba-tiba berlutut di hadapan semua orang. Yuri, maukah kamu menjadi kekasihku? Ucapnya lantang sambil menyodorkan bunga. Sorak-sorai pun memenuhi area festival. Pembawa acara ikut menyalakan suasana. Sungwon menyatakan cintanya dengan sangat berani. Akankah ini menjadi pasangan kampus yang diberkati, atau justru mimpi buruk malam ini? Yuri terdiam sejenak, jantungnya berdebar, lalu ia menarik napas panjang. Maaf, katanya akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Saat ini aku hanya ingin fokus belajar. Keramaian mendadak senyap. Sungwon terpaku, kata-kata itu seakan menghentikan waktu. Suasana menjadi canggung. Pembawa acara mencoba menutup keadaan. Oh, sungguh mengejutkan. Keberanian yang luar biasa, meski hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yuri menatap Sungwon sekali lagi. Terima kasih karena telah tulus menyukaiku. Aku harap kita tetap bisa berteman. Setelah itu, ia membungkuk singkat, lalu turun dari panggung, meninggalkan Sungwon yang masih berdiri diam di bawah sorotan lampu festival. Malam itu, setelah festival kampus berakhir, Kim Hyu dan Yuri berjalan berdampingan di bawah lampu jalan yang remang. Suasana agak sunyi, berbeda dengan hiruk-pikuk beberapa jam sebelumnya. Kim Hyu melirik Yuri sekilas. Kau baik-baik saja, tanyanya pelan. Pasti merasa malu, kan? Yuri meliriknya sekilas. Menurutmu bagaimana? Hah, aku. Kim Hyu tampak bingung. Yuri menghela napas kecil. Maksudku, soal apa yang Sungwon lakukan tadi. Kim Hyu tersenyum tipis. Itu tindakan yang berani, tapi juga cukup memalukan. Kurasa aku tak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Yuri tiba-tiba berhenti melangkah. Ia menatap Kim Hyu lurus-lurus.
Bukan itu, katanya. Kau tidak keberatan, Sungwon menyatakan cinta padaku. Hah? Kim Hyu terdiam. Ia menatap Yuri lebih dalam, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia berkata pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kau tahu kisah Jenderal Gae Baik, kan? Yuri mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga tahu kenapa kau tiba-tiba membicarakannya. Kim Hyu melanjutkan, suaranya tenang namun berat. Gae Baik membunuh istri dan anak-anaknya sebelum berangkat perang. Menurut sejarawan, ia takut keberadaan mereka akan mengganggu pikirannya. Ia ingin bertarung tanpa ragu. Yuri menatapnya serius. Jadi maksudmu, sekarang kau berada di situasi yang sama? Kim Hyu mengangguk perlahan. Aku tak bisa memberitahumu detailnya sekarang. Tapi aku sedang bersiap menghadapi sebuah perang. Pertarungan yang jauh lebih sulit dari yang terlihat. Satu kesalahan saja, aku bisa hancur. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Jika aku memiliki terlalu banyak orang berharga di sekitarku, aku tak akan bisa bertarung sepenuh hati. Dan aku tidak ingin kehilangan siapapun. Yuri menunduk, lalu bertanya pelan. Jadi, sampai perang itu selesai, kau tidak akan berkencan atau menikah? Kurasa, begitu, jawab Kim Hyu jujur. Kapan perang itu berakhir? Tanya Yuri lagi. Kim Hyu menggeleng. Aku belum tahu. Yuri berhenti sepenuhnya, lalu menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara kesal dan khawatir. Kalau kau bahkan tak bisa memberi jawaban pasti, katanya, lalu, siapa yang akan menyambutmu saat kau pulang? Kim Hyu tak sempat menjawab. Yuri sudah melangkah lebih dulu, sambil berkata setengah kesal. Aku benar-benar bisa jadi gila gara-gara kau, tahu tidak? Kim Hyu berdiri diam beberapa saat, menatap punggungnya yang menjauh, dengan perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Keesokan harinya di kampus, Sang Men mendapati Kim Hyu sedang membongkar tempat sampah. Senior, kenapa sejak kemarin Anda mengacak-ngacak sampah? Tanyanya heran. Tanpa menoleh, Kim Hyu menjawab dingin, sudah kubilang, jangan menyapaku di kampus. Pergi, aku tidak bisa pura-pura tidak lihat, protes Sang Men. Kalau orang melihat karyawan mengabaikan atasan, aku bisa dipecat. Kau tidak akan kupecat, kata Kim Hyu tenang. Paling aku potong upahmu, itu pun kalau nilaimu buruk. Mata Sang Men berbinar. Kalau begitu, biar aku membantu. Apa yang senior cari? Semua kertas yang mirip struk atau kwitansi. Ambil. Baik, jawab Sang Men tanpa banyak tanya, lalu ikut membongkar sampah dengan serius. Namun malam harinya, Kim Hyu berdiri sendiri sambil menghela napas kesal. Tidak ada apapun, jadi dia membuangnya terpisah. Bu Yong-hun, kau benar-benar licik. Ternyata kau juga gagal. Kim Hyu terkejut. Ia menoleh dan melihat Lee Min-so berdiri di belakangnya. Kau membuatku kaget, ucap Kim Hyu. Aku sudah melihatmu sejak kemarin, jawab Min-so sambil duduk di bangku taman. Aku juga mengintai ruang Dewan Mahasiswa. Aku mencari hal yang sama. Bukti korupsi, tanya Kim Hyu. Min-so mengangguk. Ibu kantin itu ibu temanku. Hari ini dia tidak buka karena akan ada tes kebersihan. Stand sebelah bilang Dewan Mahasiswa menekannya karena dia menolak memberi uang. Kim Hyu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, jadi mereka ingin menjatuhkan reputasinya. Ya, Kim Hyu mengepalkan tangannya. Aku mengerti sekarang. Kim Hyu menghela napas pelan. Aku belum menemukan bukti apapun. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Lee Min-so menggeleng lelah. Sama, aku sudah mencari orang-orang yang dekat dengannya, termasuk teman sekolah lamanya. Tidak ada hasil, sepertinya kita mentok. Kim Hyu terdiam sejenak, lalu berkata pelan namun tegas, kalau kita tidak bisa menemukan bukti, berarti hanya ada satu cara. Lee Min-so menatapnya. Apa? Kita pancing saja dia keluar. Keesokan paginya, suasana kampus tiba-tiba gaduh. Di depan mading fakultas, mahasiswa berkumpul berdesakan. Hei, kamu sudah lihat ini belum? Apa itu? Serius? Apa-apaan ini? Di papan mading tertempel selembar kertas besar dengan tulisan mencolok. Dewan Mahasiswa diduga menggelapkan dana anggaran belanja tinta sebesar jutaan won. Bisik-bisik segera berubah menjadi keributan. Isu yang selama ini hanya rumor, kini terpampang terang-terangan. Beberapa saat kemudian, di ruang Dewan Mahasiswa, Jung Hun membanting meja dengan wajah merah padam. Siapa yang melakukan ini? Bentaknya. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Ia menoleh tajam ke arah bawahannya. Sudah kau periksa CCTV kampus? Orang di hadapannya menjawab ragu, yah, sepertinya yang melakukannya adalah orang tunawisma. Jung Hun terperanjat. Apa? Tunawisma? Apa motif orang itu? Sementara itu, di tempat lain, Lee Min-so yang sedang menyamar sebagai gelandangan menatap dirinya di depan kaca. Aku sama sekali tidak terlihat seperti tunawisma, gumamnya santai. Lihat saja wajahku yang glowing ini. Bukankah aku akan cepat ketahuan? Kim Hyu meliriknya sekilas. Apa? Dari mana glowing-glowing wajahmu itu? Lee Min-so menaikkan alis. Apa maksudmu? Kim Hyu menghela napas singkat. Maafkan aku. Ia lalu menyerahkan setumpuk dokumen. Ini dia. Aku harap semuanya berjalan lancar. Lee Min-so menerima berkas itu. Oke, jadi kita minta bantuan tunawisma lagi dan memberi mereka imbalan soju. Kim Hyu mengangguk. Ya, aku akan memberimu beberapa botol soju.
Suruh mereka menyebarkan ini ke seluruh universitas. Oke, jawab Le Minso. Ia lalu membaca kertas itu perlahan dan mendadak terdiam. Ini, apa yang kau tulis ini benar. Di kertas itu tertulis bahwa Presiden Dewan Mahasiswa melakukan penyuapan demi memenangkan pemilihan. Kim Hyu menjawab pelan, aku tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Le Minso menatapnya. Apa? Kim Hyu melanjutkan dengan tenang, itu bisa saja kebohongan, atau bisa juga kenyataan. Kau tahu Goebbels, kan? Le Minso terdiam sesaat, lalu berkata, bukankah dia salah satu rekan terdekat Hitler? Memangnya ada apa dengan Goebbels? Kim Hyu menatap Le Minso dengan tenang, lalu berkata pelan. Dia pernah berkata, kebohongan pada awalnya akan ditolak oleh masyarakat. Tapi jika terus diulang, kebohongan itu akan berubah menjadi kenyataan. Le Minso mengangkat alisnya. Kim Hyu melanjutkan, aku tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Yang kuinginkan hanya menimbulkan kecurigaan di antara para mahasiswa. Jika kecurigaan itu meluas, universitas terpaksa mengeluarkan data-data valid untuk membersihkan nama mereka. Dari situlah, kita bisa menemukan bukti untuk menjatuhkan Presiden Dewan Mahasiswa. Le Minso terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau ini benar-benar orang yang menakutkan. Hah? Kim Hyu menoleh bingung. Le Minso terkekeh kecil. Justru itu, aku merasa beruntung bisa menjadi temanmu. Serangkaian poster berisi tuduhan penyuapan, penggelapan dana, dan manipulasi beasiswa yang ditujukan kepada Presiden Dewan Mahasiswa, Jung Hun, tiba-tiba bermunculan di seluruh area kampus. Mahasiswa yang membaca poster tersebut langsung terkejut dan mulai memperbincangkannya secara luas. Rumor pun berkembang cepat, mengaitkan kemenangan besar Jung Hun dalam pemilihan dengan praktik kotor, serta menghubungkannya dengan berbagai kasus lama. Keesokan harinya, penyebaran isu semakin tak terkendali. Di depan mading kampus, mahasiswa seperti Yuri mulai mempercayai tuduhan tersebut dan mengkhawatirkan reputasi universitas jika masalah ini tidak segera diklarifikasi. Kim Hyu menyadari bahwa jika mahasiswa kritis seperti Yuri saja sudah terpengaruh, maka rumor ini pasti telah menjalar ke hampir seluruh kampus. Sementara itu, Le Minso menyadari bahwa poster-poster baru yang muncul bukan berasal dari pihak mereka. Ia memahami bahwa ini adalah bagian dari strategi untuk memperkeruh situasi dan memancing reaksi pihak-pihak tertentu. Kim Hyu memprediksi bahwa himpunan mahasiswa dari tiap jurusan akan bergerak untuk menyelamatkan diri dengan mempublikasikan laporan keuangan masing-masing, agar tidak ikut terseret dalam skandal. Prediksi tersebut terbukti benar ketika mading fakultas dipenuhi laporan keuangan resmi. Langkah ini membuat perhatian publik kampus sepenuhnya tertuju pada Dewan Mahasiswa sebagai pusat tudingan. Terpojok oleh situasi yang semakin panas, Jung Hun diliputi kemarahan dan kepanikan. Ia membantah keras semua tuduhan, memerintahkan bawahannya mengumpulkan data rekening penerima beasiswa sebagai bukti, serta bersiap melibatkan koran universitas untuk meluruskan isu secara resmi. Keesokan harinya, di kantin kampus, Kim Hyu datang ke stand ibu kantin tempat ia biasa makan setiap hari. Selamat siang, sapa Kim Hyu sambil menunduk ringan. Aku pikir stand ini tidak buka lagi. Ibu itu tersenyum tipis. Ah, iya. Kim Hyu melirik sekeliling lalu bertanya pelan, apakah Anda tahu kenapa universitas ini terasa sangat berisik akhir-akhir ini? Ibu itu menghela napas. Katanya banyak poster aneh yang disebarkan di seluruh kampus. Mendengar itu, Kim Hyu berkata dengan nada tenang, ini tentang dugaan korupsi Dewan Mahasiswa. Aku juga mendengar bahwa Anda pernah diminta membayar biaya yang tidak penting oleh mereka. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Anda seharusnya mengungkapkan hal ini. Ini akan sangat membantu para mahasiswa. Ia lalu melanjutkan dengan suara lebih serius, menurutku ini kesempatan emas. Bersaksilah bersama para pemilik stand lainnya. Jika kalian pernah dimintai pungutan liar, katakan dengan jelas, di mana, kapan, dan berapa uang yang telah kalian keluarkan. Jangan melewatkan kesempatan ini. Ibu itu terdiam, wajahnya tampak ragu. Kim Hyu kembali menunduk. Baiklah, aku pamit. Ia pun pergi bersama Lee Min-so. Setelah berjalan beberapa langkah, Lee Min-so menoleh ke belakang lalu berbisik sambil terus berjalan, menurutmu mereka akan bergerak? Kim Hyu menjawab tanpa menoleh, jika mereka tidak bergerak, kita hanya perlu mendesaknya sedikit lagi. Kemudian, hari berikutnya, Kim Hyu pun membuat surat-surat untuk melakukan demo dan membagikannya ke fakultas-fakultas yang ada di universitas itu. Keesokan harinya, para mahasiswa mulai bergerak. Mereka berbondong-bondong melakukan demonstrasi sambil berteriak, turunkan Dewan Mahasiswa, turunkan, turunkan, kami tidak ingin mereka ada di sini. Demonstrasi berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya, pihak universitas muncul di hadapan para mahasiswa dan berkata dengan suara berat, saya benar-benar meminta maaf atas segala yang terjadi. Saya berjanji akan bekerja sama secara aktif agar seluruh dugaan ini terungkap. Semua anggota Dewan Mahasiswa telah memutuskan untuk mengundurkan diri dan bertanggung jawab atas insiden ini. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Para anggota Dewan Mahasiswa yang terlibat maju ke depan panggung dan menundukkan kepala, meminta maaf. Tak lama kemudian, para wartawan langsung mengerubungi mereka. Apakah seluruh tuduhan tersebut benar? Apakah Anda akan bertanggung jawab?
Mengapa Anda tidak membuka rincian pemasukan dari kantin universitas? Di tengah hujan pertanyaan itu, Jung Hoon, mantan presiden Dewan Mahasiswa, hanya terdiam dan tak sanggup menjawab. Beberapa waktu kemudian, Kim Hyo dan Lee Min So duduk sambil makan ketika berita di televisi ditayangkan. Jung Hoon, mantan presiden Dewan Mahasiswa Universitas Korea Nasional, ditangkap pagi ini atas tuduhan penggelapan dana, pembuatan kwitansi palsu, serta berbagai tindakan ilegal lainnya. Total kerugian negara diperkirakan mencapai hampir 200 juta won. Lee Min So menatap layar lalu berkata, "Wah, akhirnya dia tertangkap juga. Rencana yang bagus, sobat." Kim Hyo tersenyum tipis. "Aku juga harus berterima kasih padamu." Mereka pun minum bersama. Lee Min So kembali berbicara, "Aku benci mengakuinya, tapi kau ini lebih cerdas dariku." "Tidak," jawab Kim Hyo santai. "Kau hanya terlalu merendah." Lee Min So terdiam sejenak, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, apa kau punya teman?" Kim Hyo menoleh dan menjawab, "Hah, ada, tepat di depan mataku. Dia teman yang baik, yang selalu membantuku." Lee Min So tersenyum tipis. "Bukankah pertemanan itu saling bahu-membahu? Entah kenapa, kadang aku masih merasa ada tembok di antara kita." Dalam hati, Kim Hyo bergumam, "Aku masih belum mengerti apa yang ada di dalam kepalanya." Namun ia tetap berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, kita sudah saling bahu-membahu. Jadi, kita ini teman." Lee Min So tersenyum tipis lalu berkata, "Begitu ya. Baiklah, ayo kita minum lagi." Mereka pun kembali meneguk minuman bersama. Setelah berpisah, malam harinya Lee Min So berjalan pulang sendirian. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi satu nama, Kim Hyo. Dia lebih hebat dari yang kukira. Pada akhirnya, seluruh dewan mahasiswa menari di telapak tangan Kim Hyo, tanpa pernah menyadari bahwa dialah dalangnya. Lee Min So berhenti sejenak, menatap ke depan dengan pandangan kosong. Bagaimana jika itu aku? Jika aku presiden dewan mahasiswa, apa aku bisa lepas dari situasi seperti itu? Jawabannya muncul dengan jelas di kepalanya. "Tidak, aku akan kalah." Kekalahan. Ia tersenyum kecil di bawah lampu jalan yang redup. "Jika aku kalah," pikirnya pelan, "apakah kau masih akan menjadi teman yang saling bahu-membahu?" Keesokan harinya, di sebuah kafe, Sungwon dan Yuri bertemu dalam suasana canggung. Sungwon mempertanyakan alasan Yuri menolaknya dan menduga hal itu karena Kim Hyo. Ia kemudian merendahkan Kim Hyo dengan membandingkan latar belakang ekonomi dan membanggakan keluarga serta masa depan yang menurutnya lebih terjamin. Yuri menanggapi dengan tenang namun tegas. Ia menolak mengungkapkan perasaannya terhadap Kim Hyo, tetapi justru mempertanyakan sikap Sungwon yang selalu bersandar pada nama dan kekayaan keluarganya. Menurut Yuri, keberhasilan keluarga bukan hasil usaha Sungwon sendiri. Saat Sungwon menyatakan bahwa dunia memang tidak adil dan kehidupan seseorang ditentukan oleh keluarga tempat ia dilahirkan, Yuri membalikkan argumen itu. Ia menegaskan bahwa meskipun Sungwon berasal dari keluarga kaya, ia tetap berada di bawah Kim Hyo karena selalu kalah dalam nilai akademik dan simulasi persidangan. Yuri menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa Sungwon tidak akan pernah berkembang jika terus hidup di bawah bayang-bayang keluarganya, lalu meninggalkannya sendirian di kafe. Pada akhir pekan, Kim Hyo mengajak ayah dan ibunya naik kereta api untuk berlibur. Sepanjang perjalanan, wajah keduanya dipenuhi rasa heran dan senang. Ibunya menatap Kim Hyo sambil tersenyum kecil. "Apa yang terjadi dengan Kim Hyo kita ini? Biasanya sibuk belajar, sekarang malah mengajak kami jalan-jalan." Ayahnya terkekeh pelan. "Meski begitu, ayah senang. Sudah lama kita tidak pergi bersama seperti ini." "Iya," sahut ibunya. "Aku juga senang sekali ketika Kim Hyo mengajak kami." Saat mereka berjalan menyusuri jalan kecil yang asing, ayah Kim Hyo tiba-tiba menoleh ke belakang. "Ngomong-ngomong, apa ini arah yang benar? Ayah tidak pernah ke tempat ini sebelumnya." "Iya, ayah," jawab Kim Hyo mantap. Tak lama kemudian, Kim Hyo berhenti di depan sebuah rumah. "Kita sudah sampai. Ini rumahnya." Ibunya terbelalak kagum. "Ya ampun, rumah ini indah sekali." Ayahnya ikut mengangguk. "Wah, tempat ini sempurna untuk beristirahat." Kim Hyo tersenyum. "Ayo, masuk." Sambil melangkah masuk, ayahnya berkata pelan, "Akhir-akhir ini ayah lihat kamu sangat sibuk. Pasti tidak mudah menyewa rumah sebagus ini." Kim Hyo berhenti sejenak, lalu menatap kedua orang tuanya. "Aku tidak menyewa rumah ini, ayah. Ini rumah kita." Ucapan itu membuat ayahnya terdiam. Apa? Rumah kita? Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah ini?" Tanyanya terkejut. "Aku mendapatkannya dari kerja paruh waktu di kantor pengacara," jawab Kim Hyo tenang. "Kantor pengacara?" Ibunya cemas. "Lalu bagaimana dengan kuliahmu?" "Jangan khawatir, Bu," kata Kim Hyo menenangkan. "Aku bisa mengatur waktu belajar dan kerja. Lagi pula, kerja paruh waktu ini juga memberiku pengalaman. Rumah ini juga tergolong murah karena berada di luar Seoul." Ayahnya masih terlihat ragu. "Apa kamu serius?" "Iya," ujar Kim Hyo sambil tersenyum tipis. "Bagian dalam rumah ini juga kurenovasi sendiri, jadi biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Akhir-akhir ini ayah dan ibu sering kurang enak badan. Di sini, ayah dan ibu bisa beristirahat dengan nyaman, menikmati udara segar."
Ia menunjuk halaman samping rumah. Di sana ada kebun kecil. Ayah bisa berkebun supaya tidak bosan. Ibu Kim Hyu menggenggam tangan putranya erat-erat. Ya Tuhan, kamu pasti sudah belajar dan bekerja sangat keras untuk menyiapkan semua ini, ucapnya dengan suara bergetar. Ayahnya mengangguk pelan. Seharusnya justru kamu yang beristirahat, bukan kami. Kim Hyu tersenyum kecil. Aku tidak apa-apa. Aku menyiapkan ini di sela-sela waktuku. Ayah, ambil ini. Ia meletakkan sesuatu di telapak tangan ayahnya. Ayah Kim Hyu membuka genggamannya dan terdiam sejenak. Kunci, tanyanya heran. Kim Hyu menunjuk ke samping rumah. Mobil di sana milik ayah. Mobil bekas, jarak tempuhnya belum sampai puluhan ribu kilometer. Semua bagian yang rusak juga sudah diperbaiki. Ayahnya terkejut. Kim Hyu, kenapa sampai membeli mobil? Orang-orang bilang di pedesaan seperti ini, punya kendaraan akan sangat membantu, jawab Kim Hyu santai. Ayahnya tersenyum bangga. Kau memang luar biasa. Semuanya sudah kau siapkan. Apakah ayah dan ibu menyukainya? Tanya Kim Hyu penuh harap. Tentu saja kami suka. Terima kasih, nak, jawab ayahnya tulus. Ibunya menyeka air mata. Aku benar-benar tidak bisa berhenti menangis. Kim Hyu terkekeh kecil. Oh iya, karena aku harus ke kampus, aku tidak akan sering pulang. Aku akan datang setiap akhir pekan. Kalau ada yang mendesak, aku akan langsung pulang. Jadi jangan khawatir. Ibunya menatapnya dengan raut khawatir. Kim Hyu, apakah kamu ingin hidup mandiri dan berpisah dari ayah dan ibu? Hah? Kim Hyu terkejut. Ayahnya menimpali dengan nada bercanda, atau apakah kamu sudah punya pacar? Apa? Kim Hyu langsung gugup. Kenapa tiba-tiba bicara soal itu? Ibunya mengangguk pelan. Pantas saja kamu ingin berpisah dari kami. Bukan begitu. Kim Hyu buru-buru menjelaskan. Aku tidak punya pacar. Sama sekali tidak. Keesokan harinya, di sebuah gedung, Sang Man datang dan berkata, Bos, saya pulang. Dari dalam ruangan, Kim Hyu langsung menegur. Aku memang bilang kau boleh memanggilku apa saja, tapi jangan panggil aku bos. Sang Man tersenyum lalu menjawab, Oh, karena sekarang kita sudah memiliki kantor yang cukup besar, kalau begitu saya akan memanggil Anda Tuan Presiden. Kim Hyu mendesah kecil, lalu bertanya, Ngomong-ngomong, bagaimana ujian tengah semestermu? Aku dengar kau sampai bermalam di perpustakaan dan hanya tidur sebentar. Ya, jawab Sang Man santai. Aku percaya diri dengan fisikku. Tidur 3 jam sehari sudah cukup buatku. Kim Hyu langsung mengerutkan dahi. Kau terlalu memaksakan diri. Jangan lakukan itu terus-menerus. Itu akan merusak tubuhmu. Kau masih muda. Iya, jangan khawatir, jawab Sang Man sambil mengangguk ringan. Lalu Sang Man mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan berkata, Oh ya, ini rumahnya. Rumah di Jalan XX yang Anda menangkan sebulan lalu. Kim Hyu menerima dokumen itu, membacanya sebentar, lalu bertanya, pemilik rumah di lantai 2 belum bisa dihubungi. Ya, jawab Sang Man. Tidak peduli berapa kali saya menelepon, dia tidak pernah mengangkat. Sampai sekarang kita belum bisa melakukan negosiasi apapun. Sang Man kemudian mencoba mengusulkan, apa sebaiknya kita mengambil langkah hukum. Kim Hyu menggeleng pelan, membawanya ke ranah hukum akan memakan waktu terlalu lama. Ia lalu bangkit dari kursinya dan berkata dengan nada tegas, Kali ini aku akan ikut denganmu. Ayo kita pergi dan melihatnya langsung. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah tujuan. Kim Hyu melangkah lebih dulu dan menekan bel. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam, gumam Kim Hyu dalam hati. Pandangan matanya kemudian tertuju pada meteran listrik di samping rumah. Ia mengernyit. Meteran listriknya berhenti, katanya pelan. Kalau begini, berarti tidak ada aliran listrik ke dalam rumah. Tidak mungkin seseorang bisa bertahan hidup tanpa listrik, kecuali memang sengaja diputus. Sang Man menelan ludah. Bos, lalu apa yang harus kita lakukan? Kim Hyu menoleh sedikit. Aku hanya melihat 2 kemungkinan. Orang itu sudah pergi, atau dia meninggal di dalam. Nada suaranya tetap tenang. Yang jelas, manusia biasa tidak bisa bertahan di sini. Ya Tuhan, ujar Sang Man cemas. Bagaimana kalau dia benar-benar meninggal? Kau bilang sudah sebulan tidak bisa menghubunginya, kan? Jawab Kim Hyu sambil mendekat ke pintu. Kalau ada mayat di dalam, baunya pasti sudah menyengat. Ia menyentuh pintu perlahan. Aku akan mengeceknya. Mundurlah sedikit. Kim Hyu membuka lubang kecil itu, mengendus sebentar, lalu bergumam, tidak ada bau. Sang Man makin gelisah. Jadi, Anda mencium sesuatu, atau melihat mayat? Kim Hyu berdiri tegak, lalu berkata ke arah pintu dengan suara jelas. Halo, saya tahu Anda berdiri tepat di belakang pintu. Saya hanya ingin bicara sebentar. Jika Anda tidak bisa keluar, kita bisa berbicara dari sini. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sedikit. Sang Man spontan berbisik, dia mau keluar, atau justru menyuruh kita masuk. Kim Hyu mengangkat tangannya sedikit. Sang Man, aku akan membukanya. Bersiaplah. Hah. Sang Man refleks mundur setengah langkah. Saat Kim Hyu mendorong pintu dan berkata, permisi. Sekejap kemudian, seseorang menerjang ke depan, senjata tajam terhunus di tangannya. Beberapa detik sebelumnya, saat Kim Hyu membuka pintu dan berkata pelan, permisi, keadaan berubah dalam sekejap.
Tiba-tiba, seorang pria menerjang keluar dari balik pintu dengan senjata tajam di tangannya. Melihat itu, Sangman refleks bergerak cepat. Ia langsung berdiri di depan Kim Hyu sambil berteriak, "Tuan, menyingkir." Namun sudah terlambat. Pria itu melayangkan serangan, dan Sangman terkena lebih dulu. Tubuhnya terdorong keras hingga terjatuh ke lantai. "Sangman!" teriak Kim Hyu. Dalam sekejap, Kim Hyu membalas. Ia menangkap pria itu dan membantingnya ke lantai dengan keras hingga senjata di tangannya terlepas. Setelah memastikan pria itu tak bisa bergerak, Kim Hyu segera berlutut di sisi Sangman. "Sangman, bangun," katanya dengan suara tegang. "Sangman, Sangman." Di sisi lain, Jo Taesuk berkumpul dengan para bawahannya di sebuah paviliun dalam suasana santai. Ia membahas pertemuan para pemimpin politik untuk memperkenalkan anggota parlemen baru dan meminta semua orang menyambutnya dengan baik. Percakapan berlanjut pada kondisi Wang Jinyong, yang dinilai sedang melemah akibat konflik antar partai dan dampak buruk dari pemilu April, kabar yang membuat Jo Taesuk merasa puas. Seorang bawahan kemudian meminta bantuan Jo Taesuk untuk mengalihkan perhatian publik karena perselisihan anggota parlemen soal anggaran telah memicu demonstrasi besar. Meski menganggap konflik politik sebagai hal wajar, Jo Taesuk tidak ingin masyarakat terlalu lama fokus pada politik. Atas saran kepala stafnya, ia menyetujui rencana pengalihan isu dengan menyebarkan skandal kehidupan pribadi seorang aktris terkenal agar media teralihkan selama lebih dari sebulan. Di akhir pertemuan, mereka membahas persiapan kuliah umum Jo Taesuk di Universitas Korea yang telah siap. Para bawahan memuji reputasi dan kesibukannya, takjub karena universitas bergengsi itu mengundangnya secara langsung. Jo Taesuk menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa generasi muda adalah fondasi masa depan negara dan layak mendapat perhatiannya. Sementara itu, di rumah sakit, Kim Hyu berdiri di depan ruang perawatan setelah membawa Sangman dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, dokter keluar dan menghampirinya. "Operasinya berjalan dengan baik," kata dokter itu. "Untungnya lukanya tidak terlalu dalam. Organ dalamnya juga tidak mengalami kerusakan serius, jadi Anda tidak perlu khawatir." Kim Hyu sedikit menundukkan kepala. "Terima kasih, dok." Ia lalu duduk di kursi di samping ranjang pasien. Nafas panjang keluar dari mulutnya. "Hah, terima kasih, Tuhan," gumamnya pelan. Pikirannya melayang kembali ke beberapa jam sebelumnya. Saat Sangman dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis, pria itu masih sempat berbicara kepadanya. "Bos, kalau saya pernah berbuat salah, saya minta maaf," ucap Sangman dengan suara lemah. "Jangan bicara seperti itu," jawab Kim Hyu cepat. "Kau akan baik-baik saja." Sangman tersenyum tipis. "Baiklah, aku akan segera kembali." Kenangan itu membuat Kim Hyu mengepalkan tangannya perlahan. "Aku benar-benar bodoh," gumamnya pelan, menyesali dirinya sendiri sambil menatap Sangman yang terbaring tak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat Kim Hyu berada di kampus, pandangannya tertuju pada mading kampus. Sebuah poster besar terpampang jelas, Jo Taesuk dijadwalkan akan memberikan kuliah umum. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, "Apa? Dia akan memberikan kuliah umum di sini?" Tak lama kemudian, Yuri menghampirinya. "Oh, Kim Hyu, apa kau ingin melihat kuliah umum ini juga?" tanyanya. Kim Hyu melirik ke arah Yuri dan menjawab singkat, "Oh, Yuri." Sore harinya, kuliah umum pun digelar. Aula kampus dipenuhi mahasiswa. "Penuh sekali," ujar Kim Hyu pelan. Yuri yang berdiri di sampingnya berkata, "Dia satu-satunya anggota parlemen di negara kita yang tidak dijadikan public enemy." "Oh, itu dia. Dia sudah hadir." Begitu Jo Taesuk muncul, sorak-sorai mahasiswa pun menggema. "Wow, itu benar-benar Senator Jo Taesuk. Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Karismanya tidak main-main." Kim Hyu menatap ke depan dengan wajah datar, lalu bergumam, "Lama tidak bertemu, Jo Taesuk. Mari kita lihat apa yang akan dia bicarakan." Tak lama kemudian, matanya tertuju pada seorang wanita yang menyerahkan teks pidato kepada Jo Taesuk. Seketika tubuh Kim Hyu menegang. "Bukankah itu dia?" gumamnya. "Malaikat maut yang mengirimku kembali." Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jo Taesuk pun mulai membuka kuliah umumnya. "Mahasiswa Universitas Korea, halo. Saya Jo Taesuk." Suara itu terdengar jelas, namun pikiran Kim Hyu justru melayang. Kenapa dia ada di sini? Ia teringat perkataan wanita misterius yang pernah ditemuinya sebelumnya. "Jika kamu mendekati Jo Taesuk, mungkin kamu bisa bertemu denganku." Kim Hyu kembali bergumam, apa malaikat maut itu benar-benar dia? Wajah dan fisiknya memang sangat mirip. Kemungkinan besar dia memang malaikat maut. Tapi, apa hubungannya dia dengan Jo Taesuk? Ia mengingat kembali penyelidikannya. Wanita itu tidak pernah muncul sama sekali saat ia melindungi dan menyelidiki Jo Taesuk. Apa dia juga dibunuh olehnya? Kim Hyu mengepalkan tangannya pelan. Jika tidak, lalu kenapa dia mengirimku kembali dan memintaku untuk menangkap Jo Taesuk? Melihat Kim Hyu menghela napas panjang, Yuri menoleh ke arahnya dengan wajah khawatir. "Ah, ada apa? Apa kamu sakit?" tanyanya pelan. Kim Hyu menggeleng. "Tidak, aku cuma sedikit lelah." Di atas panggung, Jo Taesuk melanjutkan kuliah umumnya dengan suara tenang namun berat.
Hal yang selalu aku pikirkan setiap hari adalah, apakah besok aku masih bisa makan, ucapnya. Karena itu, aku paling membenci musim dingin. Saat kamu tak punya pekerjaan, musim dingin adalah ketakutan itu sendiri. Ruangan menjadi hening. Suatu hari, aku tak sanggup lagi menahan lapar. Ayahku pergi ke rumah orang kaya, lanjutnya. Ia tertangkap mencuri nasi, dan dipukuli oleh putra pemilik rumah itu. Anak itu bahkan lebih muda dariku. Ia berhenti sejenak. Tak lama setelah itu, ayahku meninggal. Beberapa mahasiswa menahan napas. Jika saat itu aku menyerah pada mimpiku, jika aku memilih putus asa, kata Jo Tae-sup tegas, aku tidak akan berdiri di sini sebagai anggota parlemen. Karena itu, aku tidak pernah menyerah. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Kim Hyu mengepalkan tangannya. Dalam hati ia bergumam kesal. Apa dia benar-benar mengalaminya? Jo Tae-sup menutup ucapannya dengan suara lantang. Semuanya, jika kalian punya mimpi, jangan pernah menyerah. Kalianlah yang menciptakan masa depan kalian sendiri. Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Namun di benak Kim Hyu hanya ada satu suara. Ya, aku tak perlu bingung lagi siapa orang yang berdiri di sebelahmu. Mimpiku adalah memasukkanmu ke neraka. Dan aku akan memastikan kau tenggelam di dasarnya. Setelah kuliah umum berakhir, mahasiswa berbondong-bondong mendekati Jo Tae-sup untuk meminta tanda tangan. Jo Tae-sup tersenyum ramah. Saya merasa terhormat bisa bertemu talenta masa depan seperti kalian, katanya. Di sisi kampus, Kim Hyu melihat wanita misterius itu, berdiri tepat di samping Jo Tae-sup. Ia segera melangkah mendekat dan melewati wanita itu sambil berkata pelan, "Terima kasih, saya akan memenuhi ekspektasi Anda." Wanita itu meliriknya sekilas dan menjawab tenang, "Ya, saya menantikan kerjasama dengan Anda." Keesokan harinya, Kim Hyu berjalan menuju rumah sakit sambil menghela napas pelan. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah menyangka akan sesering ini datang ke rumah sakit, gumamnya. Langkahnya terhenti sesaat ketika ingatannya melayang ke kehidupan sebelumnya. Dulu, saat aku masih menjadi jaksa, aku mati-matian memperkuat kasus korupsi direktur rumah sakit, Dae Oh-sung. Kim Chul, atau siapa namanya. Dia mengernyit. Ah, benar, sudah lama sekali, tapi rasanya masih jelas. Ia terus berjalan sambil berpikir. Yang kuingat, ketua Kim Gunyong dari Chunha Group sama sekali tidak membantunya, padahal mereka bersaudara. Atau mungkin dia memang tidak ingin ikut terlibat. Setibanya di rumah sakit, Kim Hyu langsung menuju kamar rawat Sang Men. Begitu masuk, Sang Men yang tengah berbaring menoleh dan tersenyum lemah. "Ah, bos, Anda datang lagi," katanya. "Ini akhir pekan, seharusnya Anda beristirahat." Kim Hyu duduk di sisi tempat tidurnya dan mendesak kecil. "Aku juga ingin istirahat, tapi sayangnya, bukan aku yang ditusuk. Jadi aku tidak punya alasan untuk berbaring di sini." Sang Men tersenyum kecil. "Jujur saja, saya tidak menyangka bisnis properti bisa seberbahaya ini." Kim Hyu menatapnya dengan serius. "Beberapa orang menganggap kita ini mencuri rumah mereka, seolah-olah kita ingin mengusir mereka. Karena itu, kejadian seperti ini sering terjadi." Nada suaranya melembut. "Tapi aku bersyukur lukamu tidak terlalu parah. Kalau telat sedikit saja, kau bisa mati. Jika kau merasa tak sanggup menanggung risiko seperti ini, kau boleh mundur." Sang Men menggeleng mantap. "Tenang saja, bos. Anda sudah memberikan saya banyak hal. Anggap saja ini balasannya." Kim Hyu meliriknya skeptis. "Oh ya, kalau begitu, kalau kejadian seperti ini terulang lagi, balasan apa yang akan kau berikan?" "Ditusuk sekali lagi." "Hah?" Sang Men langsung panik. "Bukankah itu keterlaluan?" Ia tertawa kaku, lalu menunjuk ke arah ranjang di sebelahnya. "Ngomong-ngomong, bos bisa istirahat di tempat tidur kosong di sebelah saya." Kim Hyu mengikuti arah telunjuknya, lalu menggeleng. "Tempat tidur sebelahmu bukan kosong. Aku melihat jelas label nama di pintu kamar ini, semuanya terisi. Lagi pula, aku tidak seharusnya memakainya hanya karena kebetulan sedang kosong." Sang Men mengerutkan dahi. "Tapi setahu saya, tempat tidur ini memang selalu kosong." Kim Hyu menatap ranjang itu sekali lagi. "Benarkah?" gumamnya pelan. "Aneh sekali, jelas-jelas labelnya penuh." Keesokan harinya, Kim Hyu kembali mendatangi rumah sakit itu. Sebelum masuk ke ruangan, ia berhenti sejenak di depan pintu dan mengecek pamflet daftar pasien yang terpasang di sampingnya. Dalam hati ia bergumam, hari ini masih penuh. Ia pun masuk ke dalam. Beberapa pasien yang dikenalnya menyapanya dengan ramah, dan Kim Hyu membalas dengan anggukan singkat sambil berjalan menuju ranjang Sang Man. Namun, saat melangkah lebih dalam, pandangannya kembali tertuju pada ranjang kosong di sebelah. "Tempat tidur ini masih kosong juga, ya," gumamnya pelan. Ia duduk di samping Sang Man dan berkata, "Sepertinya kau sudah jauh lebih baik." Sang Man tersenyum lebar. "Iya, bos. Saya senang sekali. Dokter bahkan membolehkan saya makan sepuasnya." Kim Hyu menghela napas kecil. "Tapi kau seharusnya jangan makan terlalu cepat seperti itu." "Ya ampun, aku bahkan belum selesai bicara." Ia mengambil gelas dan menyodorkannya. "Nih, minum air dulu." Saat Sang Man terbatuk, Kim Hyu langsung berdiri. "Tunggu sebentar, aku ambil air lagi." Kim Hyu keluar dari ruangan.
Saat hendak kembali, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara dari ruangan perawat yang pintunya tidak tertutup rapat. Apa ini akan baik-baik saja? Suara seorang perawat terdengar ragu. Apakah kau yakin kita boleh membiarkannya seperti itu? Sejenak hening, lalu rekannya menjawab. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Baik, jawab perawat lainnya. Mata Kim Hyu menyempit. Dalam hatinya ia bergumam. Sudah kuduga, ada sesuatu yang aneh di sini. Tiba-tiba, ponselnya berdering keras. Para perawat di dalam ruangan langsung terdiam dan tampak terkejut. Kim Hyu segera menjauh sambil mengangkat telepon. Halo, oh, senior, baik. Saya akan segera ke sana. Sementara itu, di dalam ruangan perawat, suasana menjadi tegang. Salah satu dari mereka berbisik panik. Dia tidak mendengar tadi, kan? Perawat lain menjawab lirih. Semoga saja, tidak. Kim Hyu menemui dua seniornya, Yang Il dan Choi Kang-jin, di tempat biasa mereka berkumpul. Meski masih pagi, mereka langsung minum bersama. Yang Il terlihat senang bisa minum dengan junior, sementara Choi Kang-jin dengan tajam menilai bahwa Kim Hyu sedang mengalami masa sulit. Kim Hyu merespons dengan sikap santai dan hormat sebagai junior. Percakapan kemudian beralih ke kasus penggelapan dana di universitas. Yang Il merasa kesal karena tidak ditunjuk menangani kasus tersebut, sebab baginya kasus itu penting untuk menambah jumlah kasus yang telah ia selesaikan. Ia menjelaskan bahwa dalam klub rahasia mereka, jumlah kasus sangat menentukan posisi dan keberlangsungan keanggotaan, bahkan rekomendasi tidak menjamin keamanan jika jumlahnya kurang. Choi Kang-jin memperingatkan agar penanganan kasus tidak justru merusak reputasi kampus yang masih ia hargai, meski sudah lulus. Yang Il dengan percaya diri berjanji akan membereskan semuanya dan membuka jalan bagi yang lain, menggambarkan ambisinya untuk naik ke posisi lebih tinggi. Ia bahkan menyiratkan bahwa Kim Hyu dan Choi Kang-jin akan berjalan di jalur yang telah ia siapkan. Kim Hyu mengamati sikap Yang Il dan menyadari betapa ambisius serta mudah tersinggungnya senior tersebut hanya karena kehilangan satu kasus. Ia merenungkan soal jumlah kasus itu dan teringat kejadian aneh di rumah sakit, merasakan firasat bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mulai bergerak. Keesokan harinya, Kim Hyu kembali mendatangi rumah sakit yang sama. Begitu tiba di depan ruangan, pandangannya langsung tertuju pada daftar nama pasien yang terpasang di sisi pintu. Dalam hati ia bergumam, seperti dugaan. Nama-namanya masih penuh. Kim Hyu melangkah masuk. Di dalam, para perawat terlihat sedang memeriksa kondisi Sangman. Bos, kau sudah sampai. Sapa Sangman. Ya, jawab Kim Hyu singkat. Namun sorot mata Kim Hyu segera mengamati sekeliling ruangan. Padahal kenyataannya, hanya ada 4 pasien di sini. Ia kemudian melirik laporan pasien yang diletakkan di samping ranjang Sangman. Itu laporan pasien, gumamnya. Aku harus melihatnya. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kim Hyu mendekat sambil berpura-pura santai. Ah, bagaimana kondisi tubuhmu hari ini? Tanyanya. Tiba-tiba, ia sengaja menyilangkan kakinya sedikit terlalu jauh. Tubuhnya oleng. Ia terjatuh tepat ke arah tumpukan dokumen itu. Kertas-kertas berhamburan ke lantai. Ah, bos, apa Anda tidak apa-apa? Tanya Sangman panik. Maaf, ujar Kim Hyu sambil bangkit. Aku sedikit tergelincir. Ia menoleh ke arah para perawat. Maaf sudah merepotkan. Tidak apa-apa, Anda baik-baik saja? Tanya salah satu perawat. Ya, saya tidak apa-apa. Biar saya bantu membereskannya, jawab Kim Hyu. Sambil memunguti lembaran kertas satu persatu, sorot mata Kim Hyu berubah tajam. Aku belum pernah melihat pasien ini sebelumnya. Tangannya berhenti sejenak. Sudah kuduga. Ia terus membaca cepat. Laporan kesehatan palsu, pasien yang sebenarnya tidak pernah ada. Hatinya berdegup pelan. Ini jelas penggelapan dana biaya medis. Kim Hyu menyusun kembali dokumen-dokumen itu dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam pikirannya, semuanya sudah terang. Ini akan mudah. Ia tersenyum tipis dalam hati. Jika aku melempar umpan ini pada Yang Il-yun, anjingnya Jo Tae-sup di masa depan, suatu hari dia pasti akan membalasnya. Langkahnya terhenti sejenak. Baiklah, haruskah aku menambah satu lagi daftar kasus yang diselesaikan seniorku? Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen yang berserakan, Kim Hyu mengembalikannya kepada perawat. Maafkan saya, katanya singkat. Tidak apa-apa, jawab perawat itu sambil tersenyum. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, hah, wanita ini. Bukankah dia perawat yang kemarin kulihat? Dia terlihat ragu-ragu dan masih sering bertanya ke perawat lain. Kemungkinan besar perawat baru. Kalau begitu, mungkin aku bisa mendapatkan 1 atau 2 informasi darinya. Kim Hyu lalu berkata seolah santai. Ngomong-ngomong, saya mau bertanya. Map itu berisi laporan kesehatan pasien di ruangan ini, ya. Perawat itu tampak sedikit terkejut. Ah, iya. Kim Hyu melanjutkan, saya sudah beberapa hari di rumah sakit ini. Tapi jumlah pasien di dalam ruangan tidak sama dengan jumlah label nama. Kalau tidak salah, ada 6 label nama di ruangan ini. Perawat itu terlihat gugup. Ah, itu, mungkin tertukar dengan kamar sebelah. Sepertinya saya lupa mengganti label nama ruangan ini. Nanti akan segera saya perbaiki.
Kim Hyu mengangguk. Oh, begitu. Tidak masalah bagi saya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kalau begitu, karena kasur ini kosong, saya boleh beristirahat di sini, kan? Sambil melangkah pergi, perawat itu tersenyum tipis. Ah, iya, silakan gunakan saja. Dalam hati, Kim Hyu tersenyum tipis. Kau tidak pandai berbohong. Setelah itu, Kim Hyu menoleh ke arah Sang Man dan berkata dengan suara sengaja diperbesar. Akhir-akhir ini aku benar-benar lelah. Belajar terlalu keras. Sang Man mengangguk. Saya rasa jurusan hukum memang yang paling sulit. Bos harus beristirahat di sini. Tidak apa-apa, jawab Kim Hyu. Bagaimanapun juga, aku mahasiswa jurusan hukum Universitas Korea. Jadi aku harus melakukan yang terbaik. Perawat yang belum pergi jauh itu mendengar kalimat terakhir Kim Hyu. Wajahnya langsung berubah. Tanpa berkata apa-apa, dia mempercepat langkah dan pergi. Sang Man menatap Kim Hyu dengan bingung. Kenapa bos tiba-tiba bicara keras dan menyebut nama kampus? Kim Hyu mengalihkan topik. Ngomong-ngomong, kau sudah bisa bergerak, kan? Tentu saja, bos meremehkan saya, jawab Sang Man percaya diri. Besok saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kau hebat, kata Kim Hyu singkat. Ia lalu mengetik sesuatu di ponselnya dan menunjukkan layar itu kepada Sang Man. Isi pesan, ruangan ini akan penuh paling lambat hari ini atau besok. Bertemanlah dengan pasien baru. Cari tahu kapan dia masuk dan alasan dia dirawat. Sang Man membaca pesan itu dalam diam. Kim Hyu segera menutup ponselnya, lalu mengambil obat Sang Man. Aku juga akan mengambilkan ini. Dalam hati, Sang Man bergumam, apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Sementara itu, di meja resepsionis, perawat dari ruangan Sang Man berbicara dengan suara panik. Hai, kita dalam masalah. Apa maksudmu? Tanya perawat resepsionis. Pendamping pasien di ruangan 505 Park Sang Man, dia mahasiswa hukum Universitas Korea. Lalu kenapa? Dia sempat melihat laporan kesehatan kita. Dan dia juga mempertanyakan kenapa jumlah pasien tidak sesuai dengan label nama. Apa ini tidak akan jadi masalah? Perawat resepsionis menghela napas. Tenang saja, dia masih mahasiswa. Walaupun curiga, apa yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba, di tengah percakapan mereka, Kim Hyu muncul. Permisi, katanya sopan. Bisakah Anda merinci setengah pembayaran untuk pasien Pak Sang Man di ruangan 505? Oh, baik, jawab resepsionis dengan sedikit gugup. Saat itu juga, ponsel Kim Hyu berdering. Ia mengangkatnya tepat di samping mereka. Halo, iya, kenapa Anda bertanya pada saya? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya masih seorang pelajar, bagaimana mungkin saya bisa? Kim Hyu tersenyum tipis. Tapi kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini memang ada satu hal yang terasa sangat mencurigakan. Keesokan harinya, di kampus, Kim Hyu bertemu Lee Min So dan menanyakan tentang obat yang diberikan kepada seseorang yang tertusuk pisau. Kim Hyu penasaran apakah obat tersebut diresepkan dengan benar, terutama karena dokter menyatakan tidak ada kerusakan serius pada pembuluh darah. Lee Min So meneliti obat itu dan terkejut mengetahui bahwa obat tersebut berasal dari Dai Osung Hospital, rumah sakit besar yang seharusnya menggunakan obat terverifikasi. Setelah diperiksa oleh senior Lee Min So, mereka mengetahui obat itu adalah obat copycat, versi murah dari obat asli yang belum melalui uji verifikasi penuh. Senior itu menjelaskan bahwa secara kasat mata obat itu mungkin aman, tetapi di rumah sakit besar seperti Dai Osung seharusnya menggunakan obat yang sudah terjamin keamanannya. Yang lebih aneh, obat copycat ini dijual dengan harga terlalu mahal dan semuanya dari perusahaan yang sama, menimbulkan kecurigaan terhadap praktik yang sedang berlangsung. Menyadari adanya keanehan, Kim Hyu dan Lee Min So sepakat bahwa meskipun secara hukum tidak salah, situasinya mencurigakan dan perlu diperhatikan. Kim Hyu mengajak Lee Min So untuk bergabung dalam penyelidikan ini, dan Lee Min So dengan antusias setuju, menyatakan bahwa jika tidak diajak pun, dia pasti akan ikut. Mereka pun siap menghadapi misteri di balik penggunaan obat copycat ini. Hari berikutnya, di rumah sakit, Kim Hyu menatap Sang Man dan berkata, Sang Man, apakah kau bisa keluar ke lobi di lantai 1 sebentar? Ada pasien baru di ruangan itu. Sang Man menjawab, iya, ada 2 orang yang masuk. Mereka mengalami kecelakaan mobil di persimpangan jalan kemarin. Keduanya patah tulang, tapi sepertinya tidak terluka parah. Kim Hyu bertanya, apakah mereka memiliki asuransi? Sang Man menjawab, The World's Insurance. Saya hanya menanyakan soal asuransi, dan mereka memberitahu begitu saja. Kim Hyu kemudian menyerahkan sebuah botol soju dan beberapa cemilan. Kerja bagus, ucapnya. Sang Man terkejut, soju. Kim Hyu segera mengisyaratkan agar dia menutup mulut, aku tidak membeli ini untukmu. Di lantai 1 ada tempat bagus di belakang pembuangan sampah. Ajak mereka minum bersamamu. Kalau mereka sedikit mabuk, mereka mungkin akan memberikan banyak informasi. Tapi kau tidak boleh minum. Siap, jangan khawatirkan hal itu, jawab Sang Man. Kim Hyu bergumam sambil berjalan pergi, sudah kuduga, mereka akan langsung mengisi ruangan 505 supaya tidak terlihat mencurigakan. Dia bilang menggunakan The World's Insurance.
Mari kita periksa, apakah mereka benar-benar mengalami kecelakaan atau tidak. Di luar gedung, Kim Hyu menelpon seseorang, "Halo, apa ini asuransi? Saya menelpon untuk mengonfirmasi laporan kecelakaan. Apakah ada kecelakaan lalu lintas di persimpangan jalan kemarin?" Orang yang ditelepon menjawab, "Tolong tunggu sebentar." "Iya, Pak, kami sudah mengonfirmasi laporan kecelakaan di persimpangan jalan kemarin." Kim Hyu menghela napas, "Oh, terima kasih." Dalam hati, dia bergumam, "Mereka bukan pasien palsu. Mereka mengisi kamar 505 memang karena kecelakaan." "Tunggu, artinya aku tidak membutuhkan informasi dari Sangman." Dia langsung berlari ke rumah sakit itu kembali. Sementara itu, di sisi lain, Sangman bergumam, "Siapa ini? Siapa orang yang berani mengabaikanku?" Mereka pun tertawa bersama. Salah seorang berkata, "Bocah ini sangat lucu, kau terlihat seperti diriku ketika aku kesal diabaikan perawat." Yang lain menimpali, "Aku bosan sekali karena tidak kunjung pulang ke rumah meskipun aku baik-baik saja. Berkatmu, aku jadi terhibur." Sangman tersenyum, "Saya senang jika kalian senang. Kalian berdua terlihat seperti kakek saya." Orang itu berkata, "Kakekmu pasti sangat mencintaimu." Pria botak lainnya menambahkan, "Iya." Dalam hati, Sangman bergumam, "Baiklah, ini saatnya memulai operasi belas kasih." Sangman pun berkata, "Ya, beliau sangat banyak membantu saya, tapi ketika saya ingin pergi bekerja paruh waktu untuk membayar biaya rumah dan biaya rumah sakit kakek saya ditusuk pisau oleh orang yang tidak dikenal." Pria parubaya botak menghela napas, "Oh, tidak." Yang lain menimpali, "Ah, tidak." Di samping, Kim Hyu yang menguping bergumam, "Lain kali, aku akan merekomendasikannya menulis novel." "Oh, ini rahasia." Salah seorang parubaya berkata, "Aku akan memberitahumu sesuatu yang istimewa tentang situasimu. Apa kau kenal dengan kakek-kakek di sebelahmu?" Sangman menjawab, "Kakek di sebelahku. Memang ini kenapa?" Kakek botak itu berkata, "Aku juga mendengar dari pria itu langsung. Jika kau memperkenalkan seorang pasien kanker di rumah sakit ini, mereka akan memberikanmu 100.000 won sebagai imbalan." Dalam hati, Kim Hyu yang menguping bergumam, "Ketemu." Keesokan harinya, di rumah sakit, Kim Hyu menatap Lee Min Soo dari ujung kepala hingga kaki lalu berkata, "Hei, sini, kantong matamu tebal, kumis dan jenggotmu berantakan. Penampilanmu sempurna, sobat." Lee Min Soo tertawa puas. "Akhirnya kau paham betapa jantannya penampilanku ini." Kim Hyu menyeringai, "Bisakah kau berpura-pura sedang sekarat?" "Apa-apaan itu?" balas Lee Min Soo. "Terakhir kali kau menyuruhku menyamar jadi gelandangan, sekarang kau menyuruhku jadi orang hampir mati. Kau benar-benar kejam." Tiba-tiba seorang perawat yang lewat menegur, "Maaf, Pak, pasien dilarang berteriak-teriak. Itu bisa memperburuk kondisi Anda." Beberapa saat kemudian, di ruangan tempat Sangman dirawat, Kim Hyu masuk sambil membawa minuman. "Selamat siang, Pak, silakan diminum." Pasien itu tersenyum. "Ah, terima kasih. Apa kau datang menjenguk Sangman?" "Iya," jawab Kim Hyu. Sangman bilang dia bosan. "Benarkah?" Pasien itu tersenyum kecil. Kim Hyu lalu menurunkan suaranya. "Pak, saya dengar dari Sangman. Apa benar rumah sakit ini akan membayar jika saya membawa pasien kanker ke sini?" Pasien itu mengangguk. "Itu benar, tapi hanya untuk pasien lansia, di atas 60 tahun. Direktur rumah sakit ini orangnya sangat dermawan." Dalam hati, Kim Hyu bergumam, "Dari luar memang terlihat baik, tapi pasti ada sesuatu yang disembunyikan." "Kalau pasien yang lebih muda bagaimana, Pak?" tanya Kim Hyu lagi. "Kakak saya menderita kanker, hidupnya sangat sulit. Saya ingin membantunya." Pasien itu menggeleng. "Tidak bisa, aturannya harus di atas 60 tahun. Tiba-tiba, Lee Min Soo muncul. Ia langsung memegang tangan pasien itu sambil berpura-pura gemetar. "Tuan, bisakah Anda membantu orang kecil seperti saya?" Ratapnya keras. "Tubuh saya sangat menyakitkan. Sakit sekali. Rasanya sebentar lagi saya akan mati." Pasien itu terkejut, lalu berbisik, "Pergilah ke bagian kanker dan temui Pak Tua Kim." "Terima kasih, Pak," seru Lee Min Soo penuh haru. Di sampingnya, Kim Hyu bergumam pelan dalam hati, "Pak Ketua Kim." Beberapa saat kemudian, di ruangan pasien kanker, tiba-tiba Kim Hyu membuka pintu dan berkata, "Permisi. Saya dengar pasien kanker dapat menerima biaya hidup dari rumah sakit ini. Saya direkomendasikan oleh orang lain untuk menemui Tuan." Pasien yang sebelumnya sedang membaca koran di ruangan itu menatap Kim Hyu dengan kesal. "Apa? Omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Jika kau seorang pasien kanker, kau harus dirawat. Kenapa kau malah mencari biaya hidup di sini?" Kim Hyu menjelaskan, "Saya tahu orang yang belum berusia 60 tahun tidak bisa mendapatkannya. Tapi, saya datang ke sini karena sudah tidak memiliki pilihan lain. Orang tua saya sudah meninggal, dan saya memiliki banyak utang." Ia pun memperlihatkan Lee Min Soo. Lee Min Soo tiba-tiba terbatuk. Kim Hyu bertanya, "Ah, apakah baik-baik saja?" Lalu ia menambahkan, "Tolong bantu saya, Tuan. Kumohon." Pasien itu menggerutu, "Bocah ini, kanker apa dia?" Kim Hyu menjawab, "Kanker paru-paru." Pasien itu menasihati, "Kenapa kau tidak menjauhi rokok meskipun itu sulit?
Bawalah sertifikat medis dari rumah sakit, fotokopi kartu pendudukmu, fotokopi kartu keluargamu, dan fotokopi buku tabunganmu. Kim Hyu bertanya lagi, lalu, bisakah dia mendapatkan biaya hidup juga? Utang-utang saya, pasien itu berkata, jangan khawatir, aku bisa melakukan hal tersebut. Kim Hyu pun bertanya, apa uang tersebut akan ditransfer ke buku tabunganku? Pasien itu mengiyakan, ya, kau akan diberi 100.000 won per bulan. Jika kau membawa pasien kanker lain, aku akan memberimu 100.000 won lagi. Kim Hyu tersenyum lega, wow, benarkah? Dalam hati ia bergumam, aku mendapatkan informasi berharga. Pasien itu menambahkan, ya, itu semua akan diberikan oleh yayasan rumah sakit yang membantu orang yang membutuhkan. Jadi, kau tidak boleh mengumpar-umparnya. Kau tidak berpikir yayasan memiliki uang yang tidak terbatas, kan? Sambil berbisik, pasien itu memperingatkan, selain itu, jika kau tertangkap basah meskipun kau melakukan hal yang baik, hukum akan melihatmu melakukan penggelapan dana. Jadi, ingat pesanku. Kim Hyu pura-pura terkejut, saya akan menjaga mulut saya. Mereka pun menunduk berdua dan berkata, terima kasih banyak, Pak. Pasien itu tersenyum, ya, aku senang bisa membantu kalian. Kemudian mereka pergi dari ruangan tersebut. Saat berjalan di koridor rumah sakit, Lee Min-so bertanya, sekarang apa langkah selanjutnya? Kim Hyu menjawab, langkah selanjutnya, aku akan menyerahkan kasus ini ke jaksa penuntut. Lee Min-so terkejut, hah? Kim Hyu berkata, memangnya apa lagi yang bisa dilakukan siswa seperti kita? Jaksa penuntut yang akan membereskannya. Lee Min-so mengangguk, kau benar, sangat disayangkan. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, hidangan terlezat sudah kusiapkan untukmu. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Kim Hyu menemui seniornya, Yang Il. Halo, senior, sapa Kim Hyu. Yang Il menatapnya dan berkata, Kim Hyu, tumpang sekali kau mengajak bertemu. Ada perlu apa? Kim Hyu menjawab serius, saya punya sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan kepada Anda. Seorang pelayan mendekat, halo, mau pesan apa? 2 cangkir kopi. Kim Hyu melanjutkan, Anda tahu rumah sakit besar Daeosung, kan? Yang Il mengangguk, aku tahu. Direktur di sana adalah saudara bungsu Kim Gun-yong, ketua Juna Group. Aku dengar dia tidak suka dengan saudara-saudaranya karena mereka punya sifat buruk. Oh, benarkah? Mantap, saya mencium baunya, sahut Kim Hyu. Bau, apa maksudmu? Tanya Yang Il bingung. Kim Hyu menjelaskan, akhir-akhir ini saya sering mengunjungi rumah sakit tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan. Saya juga berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkannya. Pertama, saya curiga rumah sakit ini melakukan rebate ilegal dengan perusahaan obat. Yang Il terkejut, rebate? Ini obat copycat yang digunakan di rumah sakit Daeosung. Bahan-bahannya sama persis dengan obat asli, tapi harganya seharusnya lebih murah. Selain itu, semua obat ini diproduksi oleh satu perusahaan. Yang Il semakin terkejut. Kim Hyu menambahkan, ini juga bukti pembayaran obat tersebut, sambil menyerahkan selembar kertas lagi. Harga yang dibayarkan para pasien sama dengan harga obat asli. Artinya pasien berpikir ini obat asli dan membayar mahal. Tanya Yang Il. Iya, jawab Kim Hyu. Ada seorang lelaki tua bernama Kim di bagian kanker, nama aslinya Kim Chulman. Saya menduga dia adalah broker, karena dia sendirian di kamar 309. Kau bahkan sudah menemukan brokernya. Yang Il tercengang. Itu mudah, kata Kim Hyu. Mereka adalah orang tua yang dibujuk agar pindah ke rumah sakit ini. Rumah sakit memberi 100.000 won per bulan untuk pasien yang setuju dirawat inap, dan 100.000 won lagi jika kita membawa pasien kanker lain. Yang Il tersenyum tipis, rumah sakit yang memiliki banyak pasien kanker akan menerima banyak subsidi dari pemerintah, 100.000 won per bulan hanya sebagian kecil dari subsidi mereka. Kim Hyu menekankan, di sana juga ada catatan medis palsu di laporan para pasien. Jika informasi pasien diselidiki, akan terlihat bukti rawat inap palsu. Dalam hati, Yang Il bergumam, bukti yang ada sudah cukup banyak. Jika aku berhasil mengungkap ini ke publik, aku akan dianggap jaksa penuntut yang hebat. Ketua Kim Gun-yong bisa saja tertarik padaku. Yang Il tersenyum, berdiri, dan berkata, Kim Hyu, aku akan menerakimu makan. Yang Il merangkul Kim Hyu sambil berkata, kau boleh makan apapun sepuasmu hari ini. Wow, benarkah? Sahut Kim Hyu. Dalam hati ia bergumam, sepertinya kau senang dengan hidangan yang kuberikan. Keesokan harinya, di depan resepsionis rumah sakit, Kim Hyu hendak melakukan pembayaran. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari belakang, Hei, Kim Hyu, apa yang kau lakukan di sini? Kim Hyu berbalik, wanita itu tersenyum dan berkata, halo. Kim Hyu mencoba mengingat, kau, cewek restoran gerbang, kan? Wanita itu menanggapi, apa maksudmu restoran gerbang? Aku Heiyah, Kim Heiyah. Oh, maaf, aku agak buruk dalam mengingat nama orang. Kenapa kau di sini? Tanya Kim Hyu. Heiyah menjawab, seseorang yang aku kenal bekerja di rumah sakit ini. Kim Hyu menjelaskan, juniorku sedikit terluka. Heiyah bertanya, apa dia baik-baik saja?
Kim Hyu tersenyum, sekarang sudah tidak masalah. Operasinya berjalan dengan baik. Hei Ah mengangguk, jadi sekarang kau ingin membayar bagian rumah sakit, ya? Beritahu aku nama juniormu dan ruangannya. Kim Hyu berkata, hah, dia Sang-men di ruangan 505. Dia di ruangan 505. Memang kenapa? Hei Ah melanjutkan, sebagai gantinya, aku boleh meminta satu hal padamu. Oke, kemudian Hei Ah sedikit menghindar dan mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon seseorang, paman, ini Hei Ah. Aku mampir ke rumah sakit sebentar untuk melihat paman. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, paman. Setelah selesai menelpon, Hei Ah menoleh ke Kim Hyu dan berkata, kau tidak perlu membayar tagihan juniormu. Kim Hyu terkejut, hah? Tidak perlu. Apa maksudmu? Biaya operasi dan tagihan rumah sakit kan mahal. Tanya Kim Hyu lagi, ragu. Hei Ah tersenyum ringan, jangan khawatir, pamanku akan mengurus semuanya. Kim Hyu menatapnya bingung, kau, siapa pamanku?